Aku Adi, pekerja swasta yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta, tapi tinggal di Bogor. Sudah lebih dari 10 tahun aku jalani pulang pergi Jakarta Bogor setiap hari. Iya, 10 tahun lebih. Karena dulu kampusku juga di Jakarta. Waktu itu aku tidak mau ngekos dan lebih senang pulang pergi setiap harinya. PP Jakarta Bogor ini menjadi kebiasaan sampai aku bekerja, menikah, dan akhirnya memiliki rumah sendiri di Bogor. Entahlah, aku lebih senang tinggal di Bogor, tidak pernah sedikit pun terpikir untuk tinggal di Jakarta. Tidak mau. Toh, aku bisa jalani semuanya tanpa harus tinggal di Jakarta. Lagi pula, transportasi Jakarta Bogor juga sudah semakin mumpuni. Dan salah satu alat transportasi umum yaitu kereta api, atau sekarang namanya KRL. Sejak kuliah, aku sudah sangat akrab dengan moda transportasi umum ini. Sejak masih acak-acakan sampai rapi dan teratur seperti sekarang. Dan walaupun sudah memiliki kendaraan pribadi, aku lebih memilih naik kereta daripada harus bergulat dengan penatnya kemacetan jalanan Jakarta. Dan dalam perjalanannya, banyak suka dan duka yang aku rasakan ketika harus berkumpul dengan penumpang lain di dalam kereta. Suka dan duka. Tapi pada intinya, aku menikmati perjalanan kereta Jakarta Bogor ini. Lebih banyak sukanya sih. Nah, aku akan mulai masuk ke pembahasan seru. Pembahasan hal-hal mistis tentang kereta Jakarta Bogor ini. Memang sudah sejak lama aku mendengar banyak cerita-cerita janggal dan seram yang dialami oleh penumpang kereta. Dari kisah yang hanya terdengar dari mulut ke mulut, sampai dengan cerita yang viral sampai ke seluruh penjuru negeri. Semua mungkin sudah tahu cerita tentang kereta gaib di stasiun Manggarai kan? Atau kereta hantu di stasiun UI, atau stasiun-stasiun yang terkenal angker, dan masih banyak lagi kisah yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Oh ya, aku termasuk orang yang lebih sering mengedepankan logika, termasuk orang yang agak skeptis untuk urusan mistis dan hantu-hantuan. Walau tidak bisa dipungkiri, aku juga pernah beberapa kali mengalami hal janggal menjuru seram. Tapi, ya itu tadi, aku akhirnya terus mengedepankan logika. Cerita-cerita seram yang beredar tentang kereta Jakarta Bogor, sikapku juga sama. Hingga sampai tahun 2015, aku tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu. Mungkin karena sama sekali belum pernah mengalami kejadian seram ketika naik kereta. Iya, tapi hanya sampai tahun 2015. Karena pada tahun itu, akhirnya aku mengalami sendiri kejadian seram di luar nalar yang terjadi di dalam KRL Jakarta Bogor. Begini kisahnya. Oh ya, sepertinya ada yang harus aku ceritakan dulu. Ada kejadian janggal yang beberapa kali aku alami ketika sedang berada di atas kereta. Sebelum tahun 2015, entah ketika sedang berangkat atau pulang, beberapa kali aku melihat pemandangan aneh, janggal, atau apalah namanya. Tapi
Pemandangan ini lebih sering terlihat kalau hari sudah gelap. Dan kalau dihitung, pemandangan ini sangat jarang kelihatan. Mungkin hanya 4 atau 5 kali terlihat dalam 1 tahun. Jarang banget kan? Tapi memang begitu adanya. Pemandangan apa sih memangnya? Aku sudah agak lupa. Tapi sepertinya pertama kali melihat pemandangan aneh ini ketika masih kuliah. Itu pun hanya 1 atau 2 kali. Dan selebihnya tidak pernah melihatnya lagi. Sampai ketika aku sudah mulai bekerja, baru mulai kelihatan lagi dengan intensitas yang sama. Sangat jarang. Jadi begini, walaupun jarang, tapi aku sangat yakin kalau beberapa kali aku melihat ada stasiun misterius yang dilintasi oleh KRL. Ketika lewat stasiun ini, KRL terus melaju tanpa berhenti, hanya melintas saja dengan kecepatan tinggi. Aku yang sudah lama jadi anak kereta, urutan stasiun di Jakarta Bogor sudah sangat aku hafal letak dan jaraknya. Sudah di luar kepala. Dan stasiun misterius ini di luar dari semua stasiun yang aku tahu itu. Letaknya di antara Depok dan Bojonggede. Namun letak pastinya aku tidak pernah tahu karena berbagai alasan. Alasan pertama, KRL selalu dalam kecepatan tinggi ketika aku sadar kalau tengah melintasinya. Jadi hanya beberapa detik saja. Tidak cukup waktu buatku untuk memperhatikan secara detail. Kedua, entah aku yang salah ingat atau bagaimana, tapi menurutku letak stasiun ini selalu berpindah. Atau mungkin saja aku yang lupa karena sangat lama jeda waktu penampakannya. Yang pasti yaitu tadi, letaknya antara UI dan Bojonggede. Sampai akhirnya, karena begitu penasaran, pada suatu hari aku catat di not ponselku, di mana posisi stasiun ini ketika aku lihat terakhir kali. Dan waktu itu, aku mencatat kalau posisinya di antara UI dan Pondok Cina. Aku mencatatnya. Dan tahu gak sih, beberapa bulan kemudian, ketika melihatnya lagi, ternyata stasiun ini sudah berpindah tempat berada di antara Citayam dan Bojonggede. Aneh kan? Mungkin saja aku yang salah catat, salah ingat. Mungkin saja. Berkali-kali aku mencari alasan logis dari kejadian itu. Pernah juga karena sebegitu penasarannya, aku susuri pinggir jalur kereta antara UI dan Bojonggede menggunakan sepeda motor. Dengan tujuan mencari stasiun aneh ini. Hasilnya, aku tidak menemukannya. Sekali lagi, mungkin saja aku salah lihat, salah ingat, atau salah catat. Aku berpikir juga mungkin itu adalah stasiun tua yang sudah tidak terpakai lagi, karena aku melihatnya selalu dalam keadaan kosong dan sepi. Sama sekali tidak ada orang yang terlihat. Penerangan juga seadanya, hanya beberapa lampu menyala yang memberi cahaya. Jadi, mungkin karena itulah jadinya stasiun ini tidak kelihatan dari jalan raya dan keramaian. Mungkin. Walaupun jarang melihatnya, tapi aku sudah agak hafal dengan bentuk dari stasiun ini. Sama dengan stasiun lainnya, sebelum masuk ke bangunan utama terlebih dahulu ada pagar memanjang berdiri di kanan kiri rel kereta.
Pagar besi inilah yang biasanya menjadi alat buatku kalau sebentar lagi aku akan melintasinya. Tidak lama dari itu baru masuk bangunan utama. Peron panjang gelap jadi pemandangan, dan di belakangnya ada bangunan berbaris yang aku menebaknya sebagai kantor stasiun. Bangunan khas stasiun di Indonesia, masih terlihat sisa-sisa bangunan tua desain zaman Belanda. Berdiri megah sendirian di dalam gelap, menyiratkan kelam dalam sepinya situasi. Oh iya, ada yang khas dari stasiun ini. Kelihatan ada tangga yang bentuknya lebar, dengan pembatas besi di tengahnya. Ada 2 tangga, letaknya di ujung sebelah utara dan ujung selatan, dan 2 tangga itu menuju ke bangunan lantai atas stasiun. Ujung tangga, dua-duanya selalu dalam keadaan gelap. Aku sama sekali tidak pernah bisa melihat jelas ada apa di atasnya. Selalu dalam keadaan sepi dan kosong. Benar-benar sepi dan kosong. Waktu itu hari Rabu menjelang akhir tahun 2015. Aku masih ingat sekali, karena hari Rabu adalah hari di mana aku harus berkeliling ke beberapa kantor cabang di Jakarta untuk audit kecil. Kegiatan ini memang selalu rutin dilaksanakan pada hari Rabu di setiap minggunya. Wajib dilaksanakan. Pada hari Rabu inilah, aku hampir selalu pulang malam karena kegiatan audit tidak bisa dilakukan terburu-buru. Dan kantor cabang yang harus dikunjungi juga cukup banyak dan berjauhan jaraknya. Biasanya aku baru selesai kunjungan pada sore hari. Setelah itu hampir selalu aku akan balik lagi ke kantor pusat untuk langsung menyusun laporannya. Dengan tujuan, keesokan pagi aku tinggal menyerahkan hasilnya kepada atasan. Sialnya, pembuatan laporan hasil kerja ini juga sangat memakan waktu. Paling cepat, aku baru bisa pulang pada jam 9 malam. Itu kalau tidak ditemukan masalah di laporan cabang. Tapi kalau kebetulan ada masalah yang harus ditelusuri penyebabnya, aku akan baru bisa pulang lebih malam lagi. Nah, hari itu termasuk hari yang lumayan melelahkan. Banyak temuan janggal pada laporan kantor cabang yang mana aku harus mencari penyebabnya. Cabang yang harus dikunjungi juga berjauhan, membuatku baru bisa balik ke kantor lagi nyaris jam 7 malam. Sesampainya di kantor pusat pun, aku harus menyusun laporan hasil kunjungan. Belum bisa langsung pulang. Dan singkat cerita, sekitar jam setengah 11 malam, pekerjaan baru selesai. Lu ikut gua aja Yudi, tapi ke Manggarai. Gak mau ke Sudirman gua ah. Daniel menawarkan tumpangan ketika aku masih berdiri di pos security menunggu ojek untuk mengantarku ke stasiun. Tawaran Daniel cukup membuatku mempertimbangkannya, karena sama sekali tidak melihat ada ojek yang mangkal. Sementara aku mulai sedikit panik karena malam semakin larut. Khawatir tidak akan terkejar naik kereta terakhir menuju Bogor. Daniel menawarkan tumpangan menuju ke stasiun Manggarai karena memang itu searah dengan jalan pulangnya, bukan ke stasiun Sudirman tempat aku biasa setiap hari naik turun kereta. Ya udah, gua ikut loh deh Dan. Manggarai juga nggak apa-apa kok, jawabku. Dan beberapa detik kemudian, aku sudah duduk manis di jok belakang motor Daniel.
Jam masih menunjukkan pukul 22:40. Masih ada waktu untuk mengejar kereta terakhir yang kalau tidak salah jam 23:15. Motor Daniel melaju dalam kecepatan normal, dan kira-kira dalam 15 menit seharusnya aku sudah sampai di stasiun Manggarai. Dan benar, jam hanya tinggal beberapa menit lagi jadi pukul 23:00 ketika akhirnya sampai di stasiun Manggarai. Aku turun dari motor, sementara Daniel melanjutkan perjalanan pulang menuju rumahnya. Jam 11 malam, masih ada beberapa orang yang terlihat berseliweran di stasiun ini. Tapi tentu saja tidak seramai di jam normal dan jam sibuk. Malahan tergolong sangat sepi buatku. Pulang menjelang tengah malam seperti ini cukup jarang aku jalani. Seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, biasanya paling malam jam 9 aku sudah duduk manis di dalam kereta. Namun, malam itu layaknya malam normal seperti biasanya. Kelihat kota Jakarta masih berdenyut menandakan kalau dia selalu hidup. Pengapnya udara sedikit berkurang ketika hari beranjak terus menuju puncaknya, dan udara yang terhirup sedikit lebih segar daripada jam-jam sebelumnya. Tapi ya tetap saja keringatku mengalir ketika aku harus berjalan kaki menuju peron, tempat menunggu rangkaian kereta datang. Kereta Bogor masih ada kan, Pak? Aku bertanya kepada Pak Security yang masih setia menjaga, memastikan kalau kereta terakhir masih ada dan belum lewat. Masih ada, Mas. Barusan yang lewat juga kereta ke Bogor. Naik yang berikutnya saja nggak apa-apa. Tapi agak telat ya. Katanya sih tadi ada gangguan di Tanah Abang. Begitu penjelasan Pak Security. Aku agak menyesal karena tadi sedikit terlambat, jadi tidak sempat naik kereta jam 11 dan ketinggalan beberapa menit saja. Dengan begitu, harapanku hanya tinggal menunggu kereta terakhir. Oke, Pak, terima kasih ya. Setelah itu, aku melangkah menuju peron, mencari tempat duduk sambil menunggu kereta datang. Tubuh sangat lelah karena kegiatan yang dilakukan sepanjang hari. Ditambah dengan mata sudah mulai mengantuk. Sambil memeluk tas, aku duduk di kursi besi memperhatikan sekeliling. Anehnya sudah sangat sepi. Aku pikir keadaan seperti ini tidak seperti biasanya, karena ini terlalu sepi. Iya, sangat-sangat sepi. Aku melihat dua orang security yang berdiri di kejauhan. Mereka menjaga pintu penyeberangan orang ketika harus menyeberangi rel kereta. Selain mereka, ada 2 atau 3 orang lagi yang terlihat sepertinya sama sepertiku menunggu kereta ke Bogor. Karena berdiri di sisi yang sama, walau jarak kami berjauhan. Namun, untuk sekelas stasiun Manggarai yang notabene letaknya ada di ibu kota negara, situasi seperti ini agak janggal. Karena sangat sepi. Terlalu sepi. Semilir angin malam mulai bertiup membawa udara dingin, menyentuh tubuh mengelus wajah. Kantuk yang sejak tadi aku sudah rasakan pun semakin menjadi-jadi karenanya. Sekarang sudah jam 23:13. Seharusnya beberapa menit lagi kereta datang, tapi aku langsung teringat dengan omongan Pak Security tadi. Kalau kereta akan datang sedikit terlambat karena ada gangguan teknis.
Jadi aku sudah pasrah bersiap dengan keterlambatan kedatangannya. Hingga akhirnya aku tidak tahan lagi. Semilir angin perlahan mendorong tubuh untuk bersandar di tembok belakang. Kantuk semakin menjadi, bahkan beberapa kali aku terkesiap sambil duduk memeluk tas di pangkuan. Sampai akhirnya aku benar-benar tertidur, tapi mungkin hanya beberapa menit. Hingga kilatan cahaya terang menembus pelupuk mataku yang masih terpejam, sangat terang sehingga menyilaukan. Dan terbangunlah aku dari tidur sejenak karenanya. Setelah mengucek-ucek mata sebentar untuk memperjelas penglihatan, akhirnya aku melihat kalau cahaya terang menyilaukan itu berasal dari lampu kereta. Akhirnya datang juga keretanya, ucapku bersyukur dalam hati. Dan benar saja, ketika sudah sangat dekat, aku dapat melihat ada tulisan Bogor di atas rangkaian kereta yang paling depan. Benar, ini kereta yang aku tunggu. Lantas aku berdiri menunggu sampai kereta sudah benar-benar berhenti. Dan pada saat inilah aku baru sadar, setelah melihat sekeliling, ternyata di sekitarku tidak ada orang sama sekali. Namun, sebentar, setelah benar-benar memperhatikan, ternyata ada beberapa orang yang aku lihat sedang berdiri di kejauhan, berposisi sama seperti aku, sedang menunggu kereta untuk benar-benar berhenti dan terbuka pintunya. Beberapa orang itu kelihatan olehku hanya berbentuk siluet bayangan hitam. Tapi lalu aku berpikir mungkin karena di ujung sana gelap tanpa penerangan yang membuat mereka menjadi terlihat seperti itu. Ya sudah, aku tidak berpikir macam-macam, lalu menunggu sampai pintu kereta terbuka. Pintu terbuka. Dan tanpa pikir panjang, aku pun masuk ke dalamnya. Dan hanya beberapa detik, kemudian pintu pun kembali tertutup. Singkat cerita, setelah ada di dalam, aku lalu berjalan untuk mencari tempat duduk. Proses mencari tempat duduk ini ternyata sangat mudah karena kereta dalam keadaan nyaris kosong. Iya, gerbong kereta yang aku naiki itu ternyata isinya nyaris kosong. Hanya ada aku dan seorang penumpang laki-laki yang duduk di paling ujung. Ya sudahlah, mungkin memang karena ini sudah nyaris tengah malam, jadi tidak ada penumpangnya lagi. Begitu pikirku dalam hati. Jam di tangan menunjukkan sudah pukul 23:30 ketika aku sekilas melihatnya. Dan aku memilih tempat duduk di tengah, tidak jauh dari pintu keluar. Dengan mata yang masih sangat mengantuk, aku duduk bersandar dengan niat meneruskan tidur. Sekilas aku melirik penumpang laki-laki yang duduk di ujung. Dia diam memandang ke depan, seperti sedang memperhatikan keadaan di luar. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun, berkemeja putih, celana panjang hitam, berkumis tebal. Kumis yang sudah banyak beruban, seperti rambut di kepalanya. Sesekali dia tersenyum sendiri sambil memperhatikan entah apa yang sedang dia perhatikan di luar. Dan setelah itu, aku tidak memperhatikannya lagi dan lebih memilih untuk berehat sejenak, memejamkan mata, tidur sebentar. Hingga kira-kira beberapa menit kemudian aku kembali terbangun. Kali ini karena mendengar suara bunyi klakson kereta yang sangat keras. Ini sudah sampai di mana ya?
Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba, aku melihat kalau kereta sedang melintasi salah satu stasiun, tapi aku tidak tahu pasti kalau itu stasiun mana, karena baru saja sadar dari tidur. Itu stasiun Pasar Minggu, kata bapak yang duduk di ujung sambil tersenyum. Lalu aku pun membalas senyumnya. Mungkin karena melihat aku kebingungan, jadi dia memberikan info stasiun apakah itu yang sedang kami lewati. Tapi, kenapa kereta ini tidak berhenti di stasiun Pasar Minggu? Kenapa terus melaju hanya melintas? Mungkin sebenarnya tadi sudah berhenti, tapi aku tadi masih tertidur, jadinya tidak tahu. Dan agak sedikit aneh memang, karena kereta masih saja kosong, tidak ada penambahan penumpang. Masih hanya ada aku dan bapak yang duduk di ujung. Tapi ya sudah. Setelah itu aku memposisikan badanku lagi seperti awal tadi, bersandar dengan niat untuk meneruskan tidur. Dan dari stasiun Pasar Minggu, berikutnya adalah stasiun Tanjung Barat, Lenteng Agung dan seterusnya. Tapi aneh, setelah sampai di Tanjung Barat lagi-lagi kereta terus melaju tidak berhenti, terus berjalan dengan kecepatan konstan. Kereta ini kenapa kok tidak berhenti di setiap stasiun ya? Ini kereta ekspres malam, akan langsung ke tujuan dan tidak berhenti di stasiun-stasiun antara. Sontak aku kaget, karena bapak yang tadinya duduk di ujung tiba-tiba sudah duduk beberapa meter di sebelah kananku. Dan kami jadi berdekatan. Ekspres bagaimana pak? Kan sekarang tidak ada kereta ekspres. Tanyaku penasaran. Kereta ini langsung ke tujuan. Jawab bapak itu pendek sambil matanya terus menghadap ke depan. Dan wajahnya tersenyum kecil memperhatikan entah apa yang sedang dia perhatikan. Ya baguslah kalau kereta ini langsung ke Bogor. Jadi waktu perjalanan akan lebih cepat. Begitu pikirku yang sungguh asal. Selanjutnya kantukku jadi hilang. Aku jadi terus memperhatikan perjalanan. Dan benar seperti yang bapak itu tadi bilang. Kereta kami tidak berhenti di seluruh stasiun berikutnya. UI, Pondok Cina, Depok Baru dan seterusnya. Kereta terus melaju melewati stasiun-stasiun itu dengan kecepatan yang konstan. Bener ya pak, keretanya tidak berhenti di setiap stasiun. Baguslah kalau begitu. Aku bilang begitu ke bapak teman satu keretaku. Namun dia tidak menjawab. Dia hanya duduk diam menghadap depan sambil senyum-senyum sendiri. Sampai detik ini, aku belum merasa ada yang aneh. Tapi perasaanku akan berubah drastis dalam beberapa menit ke depan. Stasiun Citayam. Seperti stasiun-stasiun sebelumnya, kereta terus melaju melewati stasiun Citayam. Berikutnya, kereta akan sampai di stasiun Bojonggede. Seharusnya begitu. Tapi, waktu tempuh Citayam Bojonggede yang seharusnya tidak lama, kali ini setelah lebih dari 15 menit lamanya tidak juga sampai. Ini terlalu lama karena kereta tidak melambat kecepatannya. Dan di sini aku mulai merasa ada yang aneh. Mana stasiun Bojonggede? Kok nggak sampai-sampai ya? Tanyaku dalam hati.
Sabar, sebentar lagi. Lagi-lagi suara bapak ini mengagetkan. Mungkin karena dia melihat ada kepanikan di wajahku. Tapi ternyata benar kata bapak itu. Beberapa menit kemudian kereta mulai melambat, mengurangi kecepatannya. Klaksonnya berbunyi beberapa kali, menandakan kalau kereta sedang mendekat ke salah satu stasiun di depan. Dan tebakanku, di depan adalah stasiun Bojonggede. Menegakkan badan, aku mencoba untuk melihat keluar, mencoba mengenali stasiun apa ini. Hingga akhirnya kereta masuk ke dalam area stasiun. Tapi beberapa menit berikutnya aku baru sadar ketika kereta sudah sangat lambat berjalan, sebelum benar-benar berhenti. Aneh, aku bertanya-tanya karena ternyata ini bukan stasiun Bojonggede. Lalu ini stasiun apa? Entahlah, stasiun ini nyaris gelap tanpa penerangan. Mungkin cahaya hanya didapat dari beberapa lampu kecil di sudut stasiun. Hingga akhirnya kereta benar-benar berhenti lalu pintunya terbuka. Penasaran, aku berdiri dari duduk berniat untuk memperhatikan lagi stasiun apakah gerangan ini. Sudah sampai, saya turun di sini ya. Terdengar bapak itu mengucapkan permisi kepadaku, dan aku yang masih merasakan keanehan hanya bisa menganggukkan kepala. Lalu dia berjalan turun meninggalkan kereta. Bapak itu berjalan menjauh menuju tangga yang ada di ujung. Dan aku terus memperhatikan. Tapi tunggu dulu. Ada tangga. Akhirnya aku sadar sedang berada di stasiun apa. Ini bukan stasiun Bojonggede. Ternyata ini stasiun misterius yang sudah membuatku penasaran selama bertahun-tahun lamanya. Stasiun yang letak pastinya tidak aku ketahui. Aku sudah hafal bentuk bangunannya. Itu yang membuatku yakin kalau ini benar stasiun misterius itu. Sontak aku langsung merinding, tapi masih penasaran. Aku pun terus memperhatikan tempat itu dari pintu kereta yang tidak juga kunjung menutup. Dan seperti yang aku lihat sebelum-sebelumnya, stasiun ini kosong. Sama sekali tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Sepinya menggurat-urat nadi menghentikan waktu. Sangat sepi. Aku pun semakin ketakutan karena sepertinya hanya tinggal ada aku di tempat ini sepeninggal bapak itu tadi. Kenapa pintu ini terus terbuka? Kenapa tidak menutup? Terus kapan keretanya akan bergerak maju? Bertanya-tanya dalam hati, aku mulai panik. Dan beberapa menit lamanya aku berdiri di pintu sampai akhirnya berniat untuk turun saja dari kereta dan meninggalkan stasiun ini. Namun, sebelum menjalankan niat itu, aku melihat sesuatu yang membuatku harus mundur beberapa langkah menjauhi pintu. Terlihat, di atas tangga sebelah kiri aku melihat ada pergerakan. Aku melihat ada beberapa orang bergerak turun menuruni tangga. Akhirnya ada orang juga. Aku agak sedikit lega melihat mereka. Terlihat beberapa orang itu berbentuk seperti bayangan hitam. Aku tidak bisa jelas melihat bentuk wajah dan perawakannya. Mungkin karena tidak adanya cahaya penerangan. Mereka terus mendekat ke arahku, ke gerbong kereta tempatku berada menuju pintu tempatku berdiri. Tapi beberapa detik kemudian, perlahan aku melangkah mundur menjauhi pintu. Ketika beberapa orang itu semakin dekat dan semakin mendekat,
Dan tiba-tiba aku menjadi sangat ketakutan. Kenapa aku takut? Itu karena wujud mereka tidak berubah. Bentuknya masih sama dengan bentuk yang aku lihat ketika jarak kami masih berjauhan. Mereka tetap terlihat seperti bayangan hitam. Iya, bayangan hitam. Dan tidak berapa lama kemudian, di belakang mereka muncul lagi beberapa sosok bayangan hitam yang bentuknya sama seperti mereka. Lalu di belakangnya muncul lagi beberapa. Akhirnya jumlah mereka menjadi banyak dan semuanya menuju pintu gerbong kereta yang aku tempati. Sontak kemudian aku jatuh terduduk di tempat duduk yang sama ketika aku duduk pertama kali tadi. Aku ketakutan memperhatikan sosok-sosok bayangan hitam itu satu persatu memasuki kereta. Bentuk mereka seperti manusia, perawakan seperti orang-orang pada umumnya. Ada yang kelihatan seperti perempuan, dan ada yang kelihatan seperti laki-laki. Bahkan ada anak-anak juga. Tapi ya begitu, mereka berbentuk seperti bayangan hitam, sedikit tembus pandang. Hingga akhirnya mereka semua sudah berada di dalam satu gerbong kereta denganku. Dan hanya aku saja satu-satunya yang masih berbentuk manusia. Dan beberapa detik kemudian pintu tertutup, lalu perlahan kereta mulai bergerak maju meninggalkan stasiun menyeramkan itu. Kereta pun melaju dengan kecepatan konstan. Sementara aku hanya bisa duduk diam dengan keringat dingin bercucuran, duduk didampingi sosok-sosok misterius berbentuk bayangan hitam. Dan detik berikutnya, aku tidak berani lagi menatap mereka, karena merasa kalau mereka semua menatap balik ke arahku, menatap dalam diam. Aku sangat ketakutan. Entah sosok apa yang tengah melaju bersama denganku ini. Tapi syukurlah semuanya tidak berlangsung lama karena berikutnya kereta kembali melambat. Berkurang kecepatannya, menandakan kalau sedang mendekat ke stasiun berikutnya. Dan benar, ternyata ada stasiun. Dalam hati aku berniat akan turun di stasiun ini, apapun stasiunnya. Aku tidak mau berlama-lama di dalam kereta berhantu ini. Hingga akhirnya kereta berhenti, lalu aku berdiri dan mendekati pintu, sambil berdoa dan berharap semoga pintu benar akan terbuka. Doa terkabul. Tiba-tiba pintu terbuka, lalu aku pun segera turun. Sangat lega, karena akhirnya aku bisa meninggalkan kereta itu. Dan beberapa detik setelah aku turun, kereta langsung bergerak maju meninggalkan stasiun. Dan terlihat sepertinya kereta itu berniat hanya untuk membiarkan aku turun. Dan dengan gontai, aku melangkahkan kaki dalam kegelapan di peron stasiun ini. Dan Bogor. Ini stasiun Bogor. Tapi kenapa tiba-tiba aku sudah ada di stasiun Bogor? Dan tiba-tiba juga ponselku berbunyi dan aku pun mengangkatnya. Mas, dari mana sih? Kok dari tadi nggak ada kabar? Terdengar suara istriku di ujung telepon. Dan belakangan akhirnya aku tahu ternyata istriku sudah berada di parkiran stasiun Bogor bersama adiknya. Mereka berniat untuk mencari dan menjemputku di stasiun ketika sudah selama beberapa jam aku hilang kontak. Hilang kontak? Iya, benar. Kata istriku, aku hilang selama beberapa jam tidak bisa dihubungi.
yang membuat istriku panik. Dan setelah aku bertemu dengan mereka di parkiran, ternyata saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Padahal tadi sepertinya aku tidak sampai 1 jam berada di dalam kereta aneh itu. Begitulah kisah yang dialami oleh Adi. Adi bilang, sampai saat ini dia masih melihat stasiun itu sesekali di malam hari. Sampai saat ini.